Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Diah Mudawamah dengan NIM 2003 20064. Nah, seperti biasa di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah kali ini pada mata kuliah manajemen mutu dan produk pertanian. Oke, baiklah, di sini langsung saja kali ini saya akan menjelaskan materi tentang TQM. Nah, langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, isi dari apa saja sih materi dari TQM itu, ada konsep, bagaimana tentang TQM itu dan lain-lain. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan perencanaan. Yang pertama itu ada quality planning atau perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas itu merupakan penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana maksudnya? Yaitu merupakan bagian dari sebuah manajemen strategi sehingga arah dan tujuan organisasi dapat jelas dimengerti dan dipahami seluruh level organisasi. Dan dalam jangka panjang, tujuan organisasi harus selalu mengarah pada quality first atau kualitas yang pertama. Nah, masuk pada konsep TQM yang kedua, yaitu quality control atau pengendalian kualitas. Nah, dari quality control ini yaitu teknik dan aktivitas operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Setiap perencanaan yang telah dieksekusi atau dilaksanakan perlu memenuhi syarat kontrol dan monitoring yang tepat dan berkala. Pengendalian kualitas merupakan arahan agar quality planning berjalan sesuai koridor arah dan tujuan organisasi yang akan kita butuhkan untuk selanjutnya. Nah, langsung masuk yang konsep yang ketiga, yaitu quality assurance atau jaminan kualitas. Apa sih maksudnya? Lalu kita masuk pada konsep TQM yang ketiga, yaitu quality assurance atau jaminan kualitas, yaitu merupakan tindakan yang terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk dan jasa layanan akan memuaskan kebutuhan kualitas tertentu. Dengan adanya sistematika pengendalian kualitas, maka output yang akan menjadi sebuah merek ternama yang terjamin mutu dan kualitasnya. Nah, disinilah kita sebagai untuk produk tersebut memerlukan feedback dari pihak internal ataupun eksternal tentang produk dan jasa yang telah kita berikan. Lalu ada satu lagi lalu masuk pada konsep TQM yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu adalah quality improvement atau peningkatan kualitas, yaitu merupakan tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk dan jasa untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Nah, dengan banyaknya inputan, masukan, kritikan, dan umpan balik ataupun feedback, maka Anda akan memasuki tahapan berikutnya dari sebuah quality management, yakni peningkatan kualitas atau quality improvement. Nah, itu tadi merupakan konsep dari TQM atau teknik quality management. Kita masuk pada materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada materi elemen pokok TQM. Nah, elemen pokok TQM ini terdapat ada 8 yang masuk dalam sistem manajemen TQM atau Total Quality Management. Nah, kedelapan pokok dari elemen tersebut diantaranya adalah yang pertama itu ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Nah, yang dimaksud dengan fokus ini yaitu pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang
kita hasilkan atau yang perusahaan hasilkan itu memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan seperti pelatihan, yaitu seperti pelatihan karyawan, perbaikan proses, penggunaan mesin canggih ataupun adopsi teknologi terbaru, yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat ataupun tidak. Nah, lalu masuk pada konsep elemen pokok TQM yang kedua, yaitu keterlibatan karyawan secara keseluruhan atau total employee involvement. Nah, artinya adalah karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Nah, dalam pemberdayaan karyawan diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Lalu itulah elemen pokok TQM yang kedua. Lalu untuk elemen pokok TQM yang ketiga adalah pemusatan perhatian pada proses ataupun bisa disebut juga dengan proses center. Nah, perhatian pada peningkatan proses merupakan pondasi dalam sistem manajemen TQM. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier atau baik internal maupun eksternal, dan mentransformasinya menjadi output yang selanjutnya akan dikirimkan ke pelanggan. Begitu juga dari baik internal maupun eksternal. Nah, lalu untuk yang elemen pokok TQM yang keempat itu ada sistem yang terintegrasi atau integrated system. Meskipun terdapat banyak keahlian dan ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal, semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, dan tujuan serta sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Nah, lalu untuk pada poin yang kelima itu ada pendekatan strategi dan sistematik atau strategi and systematic approach. Salah satu bagian yang penting dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategi dan sistematik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi ataupun manajemen strategi, yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Lalu untuk poin yang keenam, merupakan peningkatan yang berkesinambungan atau functional improvement, yaitu peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Lalu ada poin yang ketujuh, yaitu keputusan berdasarkan fakta atau fact-based decision making. Nah, untuk mengetahui sejauh mana sih kinerja suatu perusahaan, untuk mengetahuinya ini diperlukan data dalam mengukurnya. Nah, TQM mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Nah, dengan adanya data, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Nah, masuk pada konsep pokok TQM yang
terakhir ataupun yang ke-8. Nah, yang terakhir itu merupakan komunikasi atau communication. Seperti yang kita tahu, dalam operasional sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal, maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Nah, komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas pada manfaat manajemen kualitas total dari penerapan TQM. Nah, penerapan TQM menghasilkan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk yang pertama itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, dengan memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan dan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Nah, untuk manfaat yang kedua itu pada peningkatan efisiensi. Proses yang disediakan, proses yang disederhanakan, mengurangi limbah, waktu tunggu lebih singkat dan biaya lebih rendah. Lalu ada manfaat pada produk dan layanan berkualitas tinggi, yaitu memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi secara konsisten akan membangun reputasi yang kuat dan keunggulan kompetitif dari perusahaan kepada konsumen. Lalu peningkatan semangat karyawan. Keterlibatan karyawan dalam inisiatif peningkatan kualitas meningkatkan semangat kerja dan menumbuhkan budaya belajar yang berkelanjutan. Lalu ada hubungan pemasok yang lebih baik, yaitu hubungan kolaboratif dengan pemasok menghasilkan peningkatan kualitas bahan baku dan komponen. Lalu ada keunggulan kompetitif dari TQM ini, membantu organisasi menonjol di pasar yang padat, menarik lebih banyak pelanggan, dan peluang untuk berkembang itu lebih besar. Lalu baiklah, nah itu tadi beberapa manfaatnya. Lalu ada konsep program TQM yang efektif. Nah, konsep ini ada 7, yaitu yang pertama ada perbaikan berkesinambungan. Nah, TQM ini membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup dari orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari organisasi perusahaan dapat diperbaiki. Nah, tujuan akhirnya itu adalah untuk kesempurnaan yang tidak akan pernah diraih, tetapi akan selalu diusahakan. Nah, itu merupakan salah satu prinsip dari TQM tersebut. Lalu yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma adalah merupakan program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan untuk menurunkan biaya. Nah, Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement, model formal, dan sekumpulan perangkat. Merupakan yaitu lembar perangkat, diagram akibat dan akibat, lalu diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control. Untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis tersebut. Nah, lalu ada yang yaitu pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja dalam setiap langkah proses produksi. Nah, ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerja. Nah, yaitu ada membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung, lalu memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Untuk selanjutnya itu membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran yang berkualitas bagi perusahaan tersebut. Nah, lalu ada tolak ukur atau benchmarking.
benchmarking ini merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas yang perusahaan tersebut lakukan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menetapkan benchmark? Nah, antara lain yaitu menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark, membangun tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, dan mengumpulkan dan menganalisa informasi benchmark, lalu mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Nah, ukuran-ukuran kinerja khusus yang dilakukan dalam benchmark meliputi presentasi, biaya per unit atau per pesanan, lalu ada waktu proses per unit, waktu proses layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan dari para pelanggan. Nah, lalu ada yang selanjutnya itu ada just in time atau biasa disingkat juga dengan JIT. Konsep JIT diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan menyelesaikan masalah. Nah, dalam konsep JIT ini barang diproduksi dengan diantarkan saat mereka itu dibutuhkan, atau artinya itu hanya pada saat ada permintaan. Nah, JIT ini berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas dari JIT ini. Yang pertama, JIT memangkas biaya kualitas. Untuk yang kedua, JIT itu meningkatkan kualitas, yaitu kualitas yang lebih baik, berarti persediaan yang lebih sedikit serta sistem JIT yang lebih baik dan itu lebih mudah untuk digunakan. Lalu tujuan memiliki persediaan adalah untuk melindungi kinerja produksi yang buruk dan disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Nah, ibaratnya seperti ini. Jika kualitas konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan tersebut. Nah, kita masuk pada konsep selanjutnya dalam TKM ini, yaitu konsep Taguchi. Apa sih maksud dari konsep Taguchi ini? Genichi Takuji, yaitu dengan memberikan 3 konsep yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses. Baiklah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas pada manfaat manajemen kualitas total dari penerapan TKM. Nah, penerapan TKM menghasilkan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk yang pertama itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, dengan memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, lalu meningkatkan loyalitas pelanggan dan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Nah, untuk manfaat yang kedua itu pada peningkatan efisiensi. Proses yang disediakan, proses yang disederhanakan, mengurangi limbah, waktu tunggu lebih singkat, dan biaya lebih rendah. Lalu ada manfaat pada produk dan layanan berkualitas tinggi, yaitu memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi secara konsisten akan membangun reputasi yang kuat dan keunggulan kompetitif dari perusahaan kepada konsumen. Lalu peningkatan semangat karyawan. Keterlibatan karyawan dalam inisiatif peningkatan kualitas meningkatkan semangat kerja dan menumbuhkan budaya belajar yang berkelanjutan. Lalu ada hubungan pemasok yang lebih baik, yaitu hubungan kolaboratif dengan pemasok menghasilkan peningkatan kualitas bahan baku dan komponen. Lalu ada keunggulan kompetitif dari TKM ini, membantu organisasi menonjol di pasar yang padat, menarik lebih banyak pelanggan, dan peluang untuk berkembang itu lebih besar.
Lalu eh, baiklah, nah itu tadi beberapa manfaatnya. Lalu ada konsep program TKM yang efektif. Nah, konsep ini ada 7, yaitu yang pertama ada perbaikan berkesinambungan. Nah, TKM ini membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup dari orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari organisasi perusahaan dapat diperbaiki. Nah, tujuan akhirnya itu adalah untuk kesempurnaan yang tidak akan pernah diraih, tetapi akan selalu diusahakan. Nah, itu merupakan salah satu prinsip dari TKM tersebut. Lalu yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma adalah merupakan program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan untuk menurunkan biaya. Nah, Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement, model formal, dan sekumpulan perangkat. Merupakan yaitu lembar perangkat, diagram akibat dan akibat, lalu diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis tersebut. Nah, lalu ada yang yaitu pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja dalam setiap langkah proses produksi. Nah, ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerja. Nah, yaitu ada membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung, lalu memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para pekerja di bagian produksi. Untuk selanjutnya itu membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran yang berkualitas bagi perusahaan tersebut. Nah, lalu ada tolak ukur atau benchmarking. Benchmarking ini merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas yang perusahaan tersebut lakukan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menetapkan benchmark? Nah, antara lain yaitu menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark, membangun tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, dan mengumpulkan dan menganalisa informasi benchmark, lalu mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Nah, ukuran-ukuran kinerja khusus yang dilakukan dalam benchmark meliputi presentasi, biaya per unit atau per pesanan, lalu ada waktu proses per unit, waktu proses layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan dari para pelanggan. Nah, lalu ada yang selanjutnya itu ada just in time atau biasa disingkat juga dengan JIT. Konsep JIT diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan menyelesaikan masalah. Nah, dalam konsep JIT ini barang diproduksi dengan diantarkan saat mereka itu dibutuhkan, atau artinya itu hanya pada saat ada permintaan. Nah, JIT ini berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas dari JIT ini. Yang pertama, JIT memangkas biaya kualitas. Untuk yang kedua, JIT itu meningkatkan kualitas, yaitu kualitas yang lebih baik, berarti persediaan yang lebih sedikit serta sistem JIT yang lebih baik dan itu lebih mudah untuk digunakan. Lalu
Lalu tujuan memiliki persediaan adalah untuk melindungi kinerja produksi yang buruk dan disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Nah, ibaratnya seperti ini. Jika kualitas konsisten, maka JIT membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan tersebut. Nah, kita masuk pada konsep selanjutnya dalam TKM ini, yaitu konsep Taguchi. Apa sih maksud dari konsep Taguchi ini? Genichi Takuji, yaitu dengan memberikan 3 konsep yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses. Baiklah, ini selanjutnya kita masuk pada materi untuk konsep yang terakhir, yaitu konsep Taguchi. Nah, apa sih konsep Taguchi ini? Konsep Taguchi atau yang bisa disebut dengan Genichi Taguchi merupakan 3 konsep yang bertujuan memberikan kualitas produk dan proses, yaitu yang pertama ada ketangguhan dari kualitas atau quality robustness. Nah, produk berkualitas yang tangguh atau berkualitas yang tinggi adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi, manufaktur, dan lingkungan. Adapun dari lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Nah, Taguchi itu menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produksi yang tangguh. Nah, maka dari itu, dengan cara ini variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu dari kualitas produk tersebut. Nah, begitulah maksud dari konsep Taguchi ini. Yang kedua ada fungsi kerugian kualitas atau quality loss function. Quality loss function atau disebut juga dengan QLF mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan dengan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Nah, biaya ini tidak hanya meliputi kepuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa. Nah, tidak hanya itu, juga meliputi dari biaya pemeriksaan internal, perbaikan scrap, dan biaya-biaya yang biasanya dianggap sebagai biaya bagi masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada kualitas berorientasi sasaran atau target orient quality. Nah, kualitas berorientasi ini sasarannya merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran yang kita inginkan pada sebelumnya. Lalu ada yang terakhir itu ada perangkat manajemen kualitas total. Apa sih maksudnya? Yaitu merupakan perangkat manajemen kualitas total antara lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control SPC. Nah, baiklah, ini selanjutnya kita masuk pada materi untuk konsep yang terakhir, yaitu konsep Taguchi. Nah, apa sih konsep Taguchi ini? Konsep Taguchi atau yang bisa disebut dengan Genichi Taguchi merupakan 3 konsep yang bertujuan memberikan kualitas produk dan proses, yaitu yang pertama ada ketangguhan dari kualitas atau quality robustness. Nah, produk berkualitas yang tangguh atau berkualitas yang tinggi adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi, manufaktur, dan lingkungan. Adapun dari lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Nah, Taguchi itu menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produksi yang tangguh. Nah, maka dari itu, dengan cara ini variasi kecil dalam bahan dan proses tidak akan mengganggu dari kualitas produk tersebut. Nah, begitulah maksud dari konsep Taguchi ini.
Yang kedua ada fungsi kerugian kualitas atau quality loss function. Quality loss function atau disebut juga dengan QLF mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan dengan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Nah, biaya ini tidak hanya meliputi kepuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa. Nah, tidak hanya itu, juga meliputi dari biaya pemeriksaan internal, perbaikan scrap, dan biaya-biaya yang biasanya dianggap sebagai biaya bagi masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada kualitas berorientasi sasaran atau target orient quality. Nah, kualitas berorientasi ini sasarannya merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran yang kita inginkan pada sebelumnya. Lalu ada yang terakhir itu ada perangkat manajemen kualitas total. Apa sih maksudnya? Yaitu merupakan perangkat manajemen kualitas total antara lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control SPC. Nah, itulah beberapa materi dari TKM yang dapat saya jelaskan. Adapun materi TKM ini semoga dapat membantu ataupun dapat memenuhi syarat dari mata kuliah tersebut. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. See you.